Selamat malam, sejahtera, shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara, Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini memasuki kitab Hakim-Hakim pasal 1 dan 2. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan ketika kami sudah melewati hari kami dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam peristirahatan malam kami ingin Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, biarlah kami terfokus dalam pembacaan Alkitab tersebut. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim bait 1 dan bait 2. Lembaga Alkitab memberi judul Keadaan Orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Besek. 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kala orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Tuhan kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu, Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kala Sesai, Ahiman, dan Tahnai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Selef. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Selef? Kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya, dan Otnil, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu." Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah."
telah kuberikan kepadaku tanah yang gersang, berikan juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kala orang Kanaan, penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya lah anak-anak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Beret, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu, namun nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannya lah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalang penduduk Betsean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanak dengan segala anak kotanya, penduduk Dod dengan segala anak kotanya, penduduk Yebleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Magido dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyir tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Alilab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asyir itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anan itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amon mendesak Bani dan ke sebelah pegunungan
dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, di Ayalon, dan di Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Lalu malaikat Tuhan pergi dan Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatannya yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Setelah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan menyerahlah mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka beristilah dengan mengikut Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup.
sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami dalam pembacaan Alkitab. Saatnya kami semua akan beristirahat malam ini. Tuhan, pelihara kami, lindungi kami dalam tidur kami malam ini. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dan kami dapat menjalani hari kami dengan kekuatan Tuhan sesuai dengan panggilan dan pengutusan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera, tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.